Halo semua, saya Inka, dan kali ini saya akan melanjutkan cerita bagian ketiga dari manhwa yang berjudul God Slayer. Beming cukup terkejut sebab ia tidak menyangka akan bertemu dengan kepala sekolahnya pada saat momen yang tidak tepat seperti itu. Terlebih Beming merasa sangat canggung karena ia secara tidak sengaja kini mengetahui sisi gelap dari kepala sekolahnya sendiri yang ternyata suka bermain dengan wanita muda di belakang istrinya. Sementara itu, Pak Kepala Sekolah sendiri terlihat sangat panik karena ia takut jika Beming akan membongkar aibnya tersebut dan tentu saja akan membuat reputasi serta keluarganya hancur berantakan. Tapi tiba-tiba, Beming dengan kemampuan spesialnya tidak sengaja bisa mendeteksi jika wanita muda di hadapannya itu memiliki aura yang tidak biasa. Dan hal tersebutlah yang berusaha Beming sampaikan kepada Pak Kepala Sekolah. Celutukan Beming tersebut tentu saja membuat si wanita menjadi naik pitam. Namun beruntung ketegangan di antara mereka masih bisa terkontrol, sehingga tidak menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan. Tak berselang lama, wanita muda tersebut pun pergi meninggalkan Beming dan Pak Kepala Sekolah karena ia sudah tidak bisa menahan emosinya lagi. Dan di waktu bersamaan, Beming tiba-tiba mencium bau aneh yang bersumber tidak jauh dari lokasinya pada saat itu. Dengan secepat kilat, Beming pun pergi menuju sumber bau tersebut tanpa menghiraukan Pak Kepala Sekolah yang terlihat begitu kesal kepada dirinya. Di sisi lain, sebuah taksi bermuatan 2 orang penumpang pria terlihat melaju dengan sangat kencang di tengah kerumunan orang-orang yang sedang menyaksikan festival pada malam itu. Hal itu diakibatkan karena sistem pengereman pada taksi tersebut mengalami masalah, sehingga membuat sang supir tidak bisa mengurangi laju kendaraan, hingga membuat mereka berdua menabrak pembatas jalan dan terpental tepat di atas rombongan festival. Di saat bersamaan, Beming dengan kekuatan larinya terlihat membelah kerumunan orang-orang dengan sangat cepat. Tidak lupa ia juga mengambil sebuah penutup kepala yang digunakan untuk menutupi identitasnya. Dan tepat sesaat sebelum taksi malang itu mendarat di jalanan, Beming dengan kekuatannya pun berusaha menahan taksi tersebut. Dan pada akhirnya, ia pun berhasil menyelamatkan nyawa kedua pria malang itu. Semua orang pun dibuat terpaku melihat aksi heroik Beming yang tampak seperti sebuah adegan di film-film superhero. Sosok misterius dengan penampilan lucu tersebut seketika menjadi pusat perhatian orang-orang pada saat itu. Setelah memastikan semua orang di dalam taksi tersebut baik-baik saja, Beming pun menyempatkan diri untuk memberi nasihat kepada mereka berdua agar lebih berhati-hati dalam berkendara. Dan setelah itu, dirinya pun berlalu pergi begitu saja, yang semakin menambah kesan misterius di mata orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut. Namun di antara kerumunan orang-orang itu, ada seseorang yang tidak dikenal dan tidak kalah misteriusnya. Terlihat berhasil mengabadikan kejadian tersebut dengan kamera ponselnya, diikuti sebuah senyuman tipis yang terukir di wajahnya. Membuat kita semakin bertanya-tanya mengenai siapa dan apa motif pria tersebut. Keesokan harinya, Beming pun menjalani rutinitas seperti biasanya. Masih dengan suasana yang sama pula, perkataan yang tidak pantas masih sering dilontarkan murid-murid di sekolah tersebut kepada Beming. Entah mengapa Tiangu terlihat begitu kesal melihat perlakuan murid-murid tersebut kepada Beming. Namun Beming sendiri malah tidak peduli akan hal tersebut, karena memang dirinya sudah kebal terhadap perlakuan tidak pantas dari orang-orang di sekelilingnya. Sifat tabah Beming itulah yang membuat Tiangu merasa salut kepadanya, sebab tidak semua orang dapat menahan emosi sebaik Beming. Terlebih kini Beming sebenarnya memiliki kekuatan yang bisa ia gunakan untuk membungkam mulut-mulut sampah itu. Namun hebatnya ia memilih untuk tetap bersikap acuh. Tanpa Beming sadari, interaksi antara dirinya dan Tiangu membuatnya semakin tampak aneh di mata para pembuli tersebut. Karena memang roh Tiangu tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Di saat bersamaan, dari kejauhan Yu'er berteriak kepada para murid yang membuli Beming untuk segera pergi menjauhi Beming. Namun mereka malah kembali mengatai Beming sebagai lelaki lemah yang berlindung di balik seorang wanita. Perkataan tersebut kembali membuat darah Tiangu mendidih. Sebenarnya sangat mudah baginya untuk menghabisi nyawa para pembuli tersebut. Tapi lagi-lagi, Beming melarangnya untuk bertindak. Dan ia malah terkesan seperti membela para pembuli tersebut, serta membiarkan mereka terus menginjak-injak harga dirinya. Sikap Beming itu semakin membuat Tiangu memujinya, dengan mengatakan jika Beming adalah salah satu manusia baik hati yang pernah ia jumpai selama ini. Namun Beming malah membantah anggapan Tiangu, karena memang Beming merasa jika dirinya tidaklah sebaik yang Tiangu pikirkan. Kesalahpahaman pun terjadi, karena Yu'er tidak tahu jika Beming pada saat itu sebenarnya sedang berbicara dengan Tiangu.
Beiming yang baru tersadar dengan kehadiran Yu-Er di sampingnya, kemudian langsung mencoba mencari alasan agar Yu-Er tidak tersinggung dengan perkataan Beiming sebelumnya, yang sebenarnya ditujukan kepada Tiangu. Beruntunglah, Beiming yang pandai mengolah kata-kata berhasil mengatasi masalah tersebut. Yu-Er kemudian melanjutkan obrolan mereka dan mencoba bertanya kepada Beiming mengenai kekuatan aneh yang dimilikinya. Namun Beiming malah berusaha mengelak dan tidak ingin membahas hal tersebut, karena ia tidak ingin Yu-Er ikut terbawa dalam persoalan kehidupan pribadinya. Apalagi Beiming sadar jika hal tersebut dapat membahayakan keselamatan Yu-Er di kemudian hari. Beiming lalu berusaha mengalihkan perhatian Yu-Er dengan berkata kepadanya untuk segera mengecek nilai ujian mereka yang baru saja keluar tepat pada saat itu. Sementara Beiming sendiri berjanji akan menyusul nantinya. Meski masih dirundung rasa penasaran, namun Yu-Er juga tidak ingin memaksakan kehendaknya kepada Beiming. Ia pun perlahan pergi menuju papan pengumuman yang sudah dipadati oleh para murid. Tiangu sempat menertawai Beiming yang terlihat begitu memperdulikan Yu-Er. Ocehan Tiangu tersebut membuat Beiming sedikit risih. Tapi apa boleh buat, rantai pengikat roh membuat dirinya dan Tiangu kini seperti satu kesatuan yang saling mengisi satu sama lain. Setelah sampai tepat di depan papan pengumuman, mata Beiming mulai terfokus untuk mencari namanya. Tapi sayangnya, nama Beiming ternyata menempati urutan terbawah, yang lagi-lagi membuat dirinya menjadi bahan tertawaan Tiangu. Namun Beiming berdalih jika kemampuan akademiknya tidaklah seburuk itu. Nilainya merosot tajam diakibatkan kecelakaan yang ia alami tempo lalu, yang menyebabkan dirinya sering melewati jam pembelajaran karena harus menjalani proses pengobatan. Tanpa diduga, tiba-tiba Beiming dihampiri oleh Pak Kepala Sekolah yang memintanya untuk segera menghadap. Dari raut wajahnya, terlihat jika Pak Kepala Sekolah masih menyimpan rasa kesal kepada Beiming sejak kejadian pada malam itu. Para murid yang melihat dari kejauhan pun beranggapan jika Beiming pasti sedang mendapat masalah besar terkait nilainya, sebab sangat jarang sekali seorang kepala sekolah turun tangan untuk berhadapan langsung dengan siswanya. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah Pak Kepala Sekolah sedang berusaha menutupi aibnya dengan mengatakan sebuah alibi kepada Beiming. Pak Kepala Sekolah mengatakan jika perempuan muda yang Beiming lihat pada malam itu adalah adik kandungnya. Belum sempat Beiming merespon, Pak Kepala Sekolah langsung berbicara mengenai ketidakhadiran Beiming dalam 3 ujian penting yang seharusnya sudah cukup menjadi dasar untuk mengeluarkannya dari sekolah. Dengan alasan tersebut, Pak Kepala Sekolah kemudian meminta Beiming untuk tidak membocorkan tentang apa yang ia saksikan pada malam itu. Dan sebagai gantinya, Pak Kepala Sekolah akan berusaha sebisa mungkin untuk mempertahankan status kesiswaan Beiming di sekolah tersebut. Tanpa banyak bicara, Beiming pun langsung mengucapkan terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah yang mengartikan jika dirinya setuju dengan kesepakatan tersebut. Pak Kepala Sekolah turut senang melihat respon positif dari Beiming, sebab ia kini tidak perlu mengkhawatirkan masalah tersebut. Dan dirinya juga masih memiliki kesempatan untuk memikirkan cara menyingkirkan Beiming dari sekolah secepatnya, karena ia tidak yakin jika Beiming akan menyimpan baik rahasia tersebut. Terlebih pada dasarnya, ia juga sangat tidak menyukai Beiming sejak dulu. Dengan wajah polosnya, Beiming kemudian perlahan meninggalkan Pak Kepala Sekolah. Tiangu yang heran kemudian bertanya kepada Beiming mengenai sikapnya yang terlihat begitu peduli dengan statusnya sebagai seorang pelajar. Padahal menurut Tiangu, jika Beiming keluar dari sekolah, maka mereka akan memiliki lebih banyak waktu yang bisa digunakan untuk memulai misi mereka yang ingin menjadi lebih kuat. Dengan spontan, Beiming lalu mengatakan jika pandangan Tiangu mengenai sekolah sangatlah terbelakang. Sebab bagi Beiming sendiri, sekolah bukan hanya tempat pembelajaran formal, namun di sana ia juga belajar mengenai nilai-nilai penting dalam kehidupan. Sejenak Tiangu terdiam, karena ia tidak menyangka jika Beiming bukanlah manusia lemah seperti yang terlihat oleh orang-orang. Hal itu bisa ia rasakan dari sikap Beiming dan caranya dalam menghadapi segala sesuatu. Singkat cerita, Beiming pada siang itu diminta untuk menghadap Bu Guru Tian di ruang guru. Di sana Beiming ditanya mengenai alasannya kenapa tidak mengikuti pembelajaran selama beberapa hari yang lalu. Namun percakapan antara guru dan murid tersebut malah terdengar seperti sepasang kekasih yang peduli satu sama lain. Melihat Beiming yang tersipu malu, sontak terbesit di benak Tiangu jika alasan Beiming ingin bertahan di sekolah, salah satunya yaitu karena guru cantik tersebut. Namun di saat bersamaan, Tiangu secara tidak sengaja mengendus sebuah bau yang aneh dari guru cantik tersebut. Beiming yang tidak mengetahui maksud Tiangu tentu saja mengira jika Tiangu sedang berusaha melakukan hal yang tidak senonoh kepada gurunya itu. Suara lembut dari Bu Tian kembali menyadarkan Beiming dan membuat dirinya terfokus dengan selembaran kertas yang dipegang oleh Bu Tian, yang ternyata berisikan pernyataan jika Beiming diberi kesempatan untuk mengikuti ujian susulan.
Bu Tian kemudian menambahkan jika tidak mudah baginya untuk mengajukan ujian susulan tersebut, sehingga ia sangat berharap jika Beming bisa mempersiapkan diri dan memberikan hasil yang terbaik. Setelah itu, Beming pun dipersilahkan kembali masuk ke kelas untuk melanjutkan jam pembelajaran. Baru saja Beming meninggalkan ruang guru, ia langsung memarahi Tiangu atas sikap tidak sopannya kepada Bu Tian. Tapi Tiangu malah tidak terima dengan perkataan Beming, yang seolah menganggap jika dirinya baru saja melakukan hal yang tidak senonoh. Agar tidak salah paham, Tiangu kemudian menjelaskan maksud dan tujuannya pada saat di ruang guru tadi, yang mana ia secara tidak sengaja mendeteksi sesuatu yang aneh pada guru cantik tersebut. Sontak Beming berpikir jika yang Tiangu maksud adalah Bu Tian merupakan monster yang sedang menyamar, seperti suster cantik yang sebelumnya mereka jumpai. Namun Tiangu meluruskan jika bukan itu yang ia maksud. Bu Tian memang manusia biasa seperti pada umumnya. Hanya saja Tiangu merasakan jika ada roh jahat yang secara diam-diam bersemayam di tubuh guru cantik tersebut. Singkat cerita, Beming mendapati dirinya berada di sebuah tempat asing dan dikelilingi oleh para iblis yang hendak memangsanya. Kemudian dirinya seketika berada di suatu masa, tepat pada saat ia dan mendiang ibunya mengalami kecelakaan tragis. Beruntung semua itu hanyalah mimpi buruk belaka. Rasa kantuk yang amat sangat membuat Beming sempat tertidur di saat ujian hampir dimulai. Walau begitu, Beming masih terus merasakan adanya hal yang tidak wajar yang menyelimuti dirinya. Dan tidak lama berselang, terdengar sebuah langkah kaki yang menuju ke ruangan tersebut. Dan ternyata itu adalah Pak Kepala Sekolah. Tanpa banyak basa-basi, Pak Kepala Sekolah langsung memberikan Beming setumpuk soal yang harus Beming selesaikan di bawah pengawasan dirinya. Di saat bersamaan, bel sekolah berbunyi dan terdengar sangat nyaring di telinga Beming. Ia pun sempat mengira jika hal tersebut dikarenakan kemampuan mendengarnya yang sangat sensitif. Namun ada hal lain yang mengusik Beming, sebuah perasaan aneh yang entah datang dari mana. Tetapi Beming berusaha sebisa mungkin untuk mengacuhkan hal tersebut, agar ia bisa fokus mengerjakan soal-soal ujiannya. Beberapa menit sudah berlalu, namun kertas ujian Beming masih saja terlihat bersih, yang mana menandakan jika dirinya mengalami kesulitan untuk menjawab soal-soal tersebut. Padahal awalnya Beming sangat yakin jika dirinya bisa menyelesaikan semua soal tersebut dengan mudah. Sebab beberapa hari terakhir, dirinya memang sudah mempelajari beberapa materi yang seharusnya keluar dalam ujian tersebut. Tapi sayangnya, sekeras apapun Beming berusaha, tetap tidak ada memori apapun di otaknya yang bisa ia gunakan untuk menjawab soal-soal tersebut. Bentakan keras dari Pak Kepala Sekolah semakin memperkeruh suasana dan membuat Beming menjadi sangat panik. Setelah berhasil menenangkan dirinya, Beming pun kembali berusaha untuk mengingat materi pelajaran yang selama ini ia pelajari. Dan perlahan namun pasti, satu persatu soal ujian tersebut berhasil ia kerjakan. Tapi sayangnya, lagi-lagi Beming mengalami kesulitan pada saat dihadapkan dengan soal yang berkaitan dengan sejarah. Keringat dingin terlihat jelas mengucur deras di wajah Beming, karena dirinya memang dikenal buruk dalam hal pengetahuan sejarah. Melihat tingkah Beming yang mencurigakan, Pak Kepala Sekolah kemudian memutuskan untuk duduk tepat di hadapan Beming dan mengawasi pergerakannya dari dekat, sehingga memperkecil kemungkinan Beming untuk berbuat curang pada ujian kali itu. Beming sebenarnya tidak heran dengan sikap Pak Kepala Sekolah yang begitu ketat terhadap dirinya, sebab ia tahu jika sebenarnya yang Pak Kepala Sekolah inginkan yaitu Beming gagal dalam ujian tersebut, sehingga membuat dirinya akan segera dikeluarkan dari sekolah. Di saat genting seperti itu, tiba-tiba Beming dikejutkan dengan seekor burung gagak yang menabrak sebuah jendela tepat di sampingnya, membuat Beming semakin bertanya-tanya mengenai apa sebenarnya yang sedang terjadi. Beming pun mencoba mengutarakan perasaan anehnya tersebut kepada Pak Kepala Sekolah dan berharap Pak Kepala Sekolah juga merasakan hal yang sama. Tapi sayangnya, Pak Kepala Sekolah malah kembali membentak Beming dan memintanya untuk segera menyelesaikan soal ujian tersebut. Tepat setelah Pak Kepala Sekolah menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba muncul sebuah guncangan hebat yang seketika membuat mereka berdua panik. Kemudian disusul sebuah suara yang berasal dari pengeras suara sekolah, yang mengatakan jika salah satu bangunan di sekolah tersebut runtuh dan sedang diselidiki penyebabnya. Pak Kepala Sekolah dan Beming tentu saja sangat terkejut mendengar hal itu. Beming lalu mencoba memberi masukan kepada Pak Kepala Sekolah untuk segera keluar dari ruangan tersebut dan memastikan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Namun Pak Tua itu masih terus bersikeras ingin tetap tinggal di ruangan itu, sampai Beming menyelesaikan semua soal ujian tersebut.
Di saat bersamaan, Beiming tiba-tiba merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan tersebut. Padahal pada saat itu, sudah hampir tiba musim panas. Rentetan kejadian pada hari itu terlalu aneh bagi Beiming. Dalam pikirannya saat itu hanyalah ingin segera pulang bersama Yu'er. Seketika Beiming pun teringat jika sebenarnya Yu'er pada saat itu sedang ada jadwal kelas di bangunan sekolah yang dikabarkan runtuh sebelumnya. Beiming lalu hendak pergi meninggalkan kelas untuk memastikan keselamatan Yu'er. Tapi yang menjadi masalah, dirinya tahu jika Pak Kepala Sekolah tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Tidak kehabisan akal, dengan sebuah penghapus pensil di tangannya, Beiming pun berhasil membuat Pak Kepala Sekolah tak sadarkan diri. Dengan begitu, maka sekarang Beiming bisa leluasa untuk keluar dari ruangan tersebut. Setelah berhasil mengatasi Pak Kepala Sekolah, Beiming lalu mengaktifkan kemampuan sihirnya dan langsung segera pergi meninggalkan ruangan tersebut. Dan betapa terkejutnya Beiming ketika mendapati jika sekolahnya sudah dipenuhi oleh para iblis yang bermunculan dari segala arah. Beruntunglah di saat bersamaan Tiangu pun datang. Meski sempat kesal terhadap Tiangu, namun Beiming memaafkannya setelah mengetahui alasan kepergian Tiangu yang berusaha membantunya mencari kunci jawaban. Beiming lalu mengatakan jika kini mereka berdua harus fokus mencari cara untuk mengatasi para iblis tersebut. Tiangu lalu memberitahu Beiming jika sumber masalahnya adalah sesuatu yang muncul di luar sekolah. Mendengar hal itu, Beiming pun mengalihkan pandangannya dan mencoba mencari tahu apa yang dimaksud oleh Tiangu. Setelah melihat keluar jendela, barulah Beiming menyadari jika yang Tiangu maksud adalah sesosok makhluk aneh yang tampak begitu menyeramkan. Beiming kemudian bertanya kepada Tiangu mengenai makhluk itu, dan Tiangu menjawab jika makhluk tersebut bukanlah monster, melainkan seorang dewa. Baiklah, sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih kalian sudah menjadi penonton setia di channel ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang menyukai konten seperti ini. Saya Inka, dan sampai ketemu di alur cerita yang selanjutnya.